begitu belum lengkap kalau kakak mentornya belum ngomong ya. Jadi setelah itu kita biar tinggal foto-foto aja beres gitu. Fotonya 15 menit aja kelar kok. Krisna dulu deh yang ada di layar. Lia ada di sini soalnya. Dia masih tidur-tiduran deh. Ayo kakak Aduh, Krisna. apa ya? Yang jelas pertama saya terima kasih dulu buat kesempatan yang diberikan. Jadi memang seperti yang teman-teman semua sudah rasakan ya, di Ninja Gawat itu seperti keluarga. Kita itu seperti family. Jadi waktu pertama ada tawaran untuk bantuin Mbak Yuni, itu yang pertama saya rasakan itu adalah ini keluarga saya. Apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya berikan kepada keluarga saya. Itu yang pertama saya pikirkan. Walaupun sebenarnya saya mikirnya juga gini, aduh saya mah apa sih gitu loh. Kalau dibanding dengan Mbak Yuni, dibanding dengan teman-teman semua, tapi saya pikir ya sudahlah, belajar untuk sharing. Kalau memang saya bisa memberikan untuk keluarga saya, sesedikit apapun saya berikan. Kemudian juga ini sebuah kesempatan untuk belajar juga ya, kan selama ini sama Mbak Yuni di depannya Mbak Yuni, jadi sekarang belajar untuk gimana kalau berada di posisi Mbak Yuni. Bagaimana sih rasanya? Jadi in the other side of the screen itu rasanya seperti apa sih, itu kan berbeda gitu kan, nggak selalu sama. Terus jadi pengalaman ya. Terus terlebih lagi di sini ketemu banyak teman-teman juga yang terus terang lebih lebih senior daripada saya. Jadi saya merasa, aduh, harus belajar lebih humble lagi. Saya ketemu yang lebih lama di yoga. Jadi memang jadi menjadi exchange di sini ya, saling bertukar. Terus kemudian kemarin waktu di grup 2 kebetulan juga banyak ketemu yang lebih senior juga dari saya, jadi malah jadi kayak yang aduh jangan dibubarin ya grupnya habis ini kalau bisa ini saling berkabar-kabar atau apa gitu. Jadi Kirain buat grup terima arisan. Arisan online. Ya, jadi ya pengalaman sekali lagi. Terus kemudian ini modul yang bagi saya pribadi adalah modul yang dalam, karena ini adalah pengalaman, benar-benar pengalaman ke dalam, mendidik saya untuk lebih humble. Kemudian yang saya sukai dengan saya belajar lagi, apalagi mengajar di modul ini adalah seperti saya juga menjadi self reminder saya. Jadi saya belum apa-apa, seperti itu. Terus terima kasih pokoknya semuanya. Kemudian teman-teman semuanya, mohon maaf juga kalau saya masih banyak kekurangan, kalau saya masih selama ini belum banyak yang bisa saya berikan, mohon maaf. Kemudian terima kasih Mbak Yuni, Pak Made, Mbak Pino. Terima kasih juga Lia. Yeay. Terima kasih semuanya, pokoknya happy. Thank you Krisna. Terima kasih. Oke, Lia di sini aja deh, Li, kamu Li. Di sini, ganti posisi. Jadi biasanya saya jujur sama anak-anak mentor itu saya bilang, ingat kalian sekarang bukan remedi, kalian sekarang di posisi saya gitu, makanya mereka grogi. Jadi tapi memang begitulah sebenarnya gitu kan. Oke, sekarang berarti Lia menggantikan posisi saya sebelah sini. Ayo. Hai semuanya. Pertama-tama pasti aku mau bilang terima kasih. Terima kasih buat Mbak Yun. Aku perlu kelihatan.
Mas Bli, Pino, semua tim-tim Yin Yoga World. Oke, geser kapalnya Li. Ini Oh, aku udah fotografernya geser. protes. Oke. Sebentar, terjadi keributan teknis dulu. Segini kelihatan Pak? Oke. Oke. Udah dikasih kesempatan, tetap grogi, jangan salah. Mau berapa lama pun rasa itu tetap ada, rasa di perut. Oke, serius dong Lia. Iya, serius. Oke. Ayo. Jangan malu-maluin Li. Saya tuh susah serius sebenarnya. Jadi yang ada di sini kalau teacher training kita selalu ketawa terus gitu. Entah kenapa. Tapi kali ini bukan dituntut tapi di guiding untuk menjadi membawakan sesuatu itu seperti Mbak Yun bilang di posisinya Mbak Yun, coba deh gitu. Jangan di posisinya sebagai remedier atau sebagai students yang lagi, coba deh berbalik sedikit. Makanya kemarin juga waktu teaching practice saya sempat bilang, waktu Santi bilang, aduh saya nggak nyaman begitu. Nggak apa-apa keluar dari zona nyaman, bagi-bagi ya keluar dari zona nyamannya, jangan saya sendiri gitu. Jadi sama-sama kadang-kadang keluar dari zona nyaman itu ini mengingatkan saya kembali seperti yang tadi Krisna bilang, selalu diingatkan lagi, namanya belajar itu nggak ada habisnya, baik itu belajar mengenai materi-materi dari teacher training itu sendiri ataupun belajar menyampaikan, belajar untuk sharing gitu. Tadi semua yang disebutin Krisna juga saya merasakan yang sama. Yin Yoga World itu seperti keluarga gitu. Jadi ya udahlah, mau nggak mau. Kalau Mbak Yun minta saya iya. Tapi kalau Mas Bli Made minta, tar dulu ya, mikir dulu saya ya gitu katanya. Tapi karena hari ini saya dipijetin, jadi iya deh gitu kan. Udah dikasih upah Li. Udah dikasih upahnya dipijetin. Tapi saya berterima kasih buat teman-teman semua kemarin yang juga pas pas dibagi grup melakukan untuk teaching practice-nya, untuk diskusinya, untuk masukan-masukannya. Kira-kira begini bisa nggak ya? Kadang-kadang sebagai pengajar atau sebagai orang yang ada di sisi yang menyampaikan sharing, kadang-kadang kita pengennya ngasih tahu langsung gitu. Tapi untuk kita juga membuat orang tersebut bisa mempelajari dari sudut pandangnya sendiri. Jadi getting their own perspective, coming back to themselves, itu sangat penting buat saya dalam metode pembelajaran, karena pada saat kita belajar dari diri sendiri seperti yang tadi Mbak Emma bilang, oh iya ya, pada saat saya menemukan sendiri itu rasanya ada rasa lebih klik. Nah itu juga yang mungkin Mbak Yun mau ajarkan ke kami semua, bahwa kadang-kadang kami juga jadi mentor, kita selalu nanya, Mbak Yun ini harus gimana dong? Mbak Yun, ya nggak tahu, terserah kamu. Nah loh gimana terserah gitu kan. Tapi dari situ karena terserah itu saya diberikan kesempatan, thank you sekali lagi Mbak Yun, untuk eksplorasi kira-kira yang nggak semua metode yang kita gunakan di satu tempat bisa dipakai di tempat lain. Saya diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi semua itu gitu. Jadi tidak henti-hentinya. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas penerimaannya dari kelebihan dan kekurangan saya. Terima kasih untuk kesempatan dari semesta juga sampai saya ada di sini hari ini. Thank you Mbak Yun. Thank you Lia. Udah? Oke. Kalau begitu berganti posisi lagi Lia. Oke. Memang teman-teman yang ikut kemarin dari Titi 1, saya memang berpesan kepada mentornya untuk tidak memberikan
kalian ibaratnya menyuapi gitu, karena saya ingin kalian membentuk kepribadiannya pada saat mengajar gitu. Sama teman-teman mentor pun saya memberi kebebasan gitu, mereka mau explore apa. Dan bagi kalian yang selesai 500 jam gitu misalnya, ini adalah komitmen kami gitu, sama seperti Lia bilang tadi, saya juga keluar dari comfort zone pada saat mulai menggunakan sistem mentoring, karena saya kan terbiasa kerja sendiri gitu. Tetapi bagi kalian yang memang berlanjut belajar bersama kami di sekolah ini, kedepannya gitu kami juga ingin menyediakan sebuah ruang untuk tempat belajar lebih jauh gitu kan. Kalau sekarang belajar dari sisi sebagai murid, jadi di situ juga ada ruang untuk belajar dari sisi bagaimana membawakan materi itu. Karena mungkin nanti ke depan dari proses belajar itu kalian akan menemukan jalan kalian akan membawa kemana begitu. Jadi seperti sebuah keluarga yang akan selalu support, selalu ada untuk memberi dukungan. Saya pikir cukup ya untuk testimoninya. Jadi saya gitu mewakili Yin Yoga World. Kalau ada kekeliruan, ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan semoga pertemuan-pertemuan berikutnya itu masih tetap membawa rasa ini gitu. Bukan seperti yang saya bilang, saya tidak ingin menempatkan diri saya selalu di posisi sebagai pengajar, karena mungkin pada saat di kelas saya membawakan materinya, tetapi di luar kelas ya kita adalah keluarga gitu yang saling support. Dan semoga kedekatan perasaan itu bukan hanya pada saat kita berada di kelas gitu ya. Semoga masih tetap bisa berlanjut.